Hai, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Di kesempatan hari ini, tanggal 2 Agustus tahun 2020, saya akan menjawab request analisa saham dari teman-teman di grup Vibo Princess. Sebelum itu, teman-teman, yuk kita like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Makasih ya. Nah, sebelum kita mulai ke analisa saham, kita lihat dulu yuk IHSG-nya. Kemarin tanggal hari Kamis ya, tanggal 30 Juli tahun 2020, IHSG ditutup menguat 0,75% di level 5149. Level 5149 ini adalah level resisten sebelumnya yang sudah dicapai di tanggal 9 Juni tahun 2020. Nah, saat ini IHSG kembali lagi nih ke level ini ya. Dia sedang berusaha untuk melewati level ini ya. Kelihatan dalam seminggu kemarin IHSG itu sideways ya di dekat-dekat area ini. Oke. Kalau misalnya IHSG terus menguat, maka dia akan menguji terdekatnya adalah level 5177, kemudian baru di 5245. Nah, teman-teman, saya setiap hari mengupdate pergerakan IHSG ini di Instagram story saya ya, @lindali_viboprincess. Oke. Support terdekatnya ada di 5078 dan 5051. Yuk, yang pertama kita akan lihat request saham Alam Sutra. Alam Sutra ini kemarin-kemarin dia sideways ya di sini. Tapi ke penutupan tanggal 30 Juli kemarin itu dia melemah 2,38% di level 123. Melihat pergerakannya kemarin seperti ini, kelihatannya ada potensi untuk dia melemah menguji support di 121 sampai ke sini 106. Ini adalah support berikutnya dari Alam Sutra dan belum terlihat adanya tanda-tanda pembalikan arah ya. Dari 16 Juli dia turun terus sampai sekarang. Ini untuk Alam Sutra. Oke. Selanjutnya kita akan lihat Bumi Serpong Damai atau BSDE. Nah, BSDE ini saya sampai bikin catatan di sini ya. Jadi di sini dia naik kemudian pullback atau turun atau ambil nafas. Jadi habis naik biasanya ada turun dulu. Nah, 1-2 seminggu belakangan ini dia terus melemah ya. Area supportnya sih kalau diukur pakai Fibonacci adanya tuh di 710. Nih, digambar pakai garis trend line juga area-areanya deket sini ya. Tapi melihat gerakannya kayak gini ya belum terlihat adanya tanda-tanda untuk dia menguat sih. Untuk dia tarik napas lari lagi belum kelihatan. Memang penurunannya kemarin volumenya kecil ya, tapi ya itu dia. Kalau yang bisa dibaca saat ini ya dia ada di area support ya. Support berikutnya ada di 665 dan di 585. Ini untuk Bumi Serpong Damai. Berikut kita akan lihat PNLF ya. PNLF ini, nah ini masih sideways ya, masih kangguru trend, turun naik, terus turunnya kecil-kecil, naik juga ya gitulah ya. Masih seperti ini ya. Kemarin dia ditutup menguat 2,21% di level 185. Kalau dilihat nih pergerakannya terdekat itu supportnya ada di area 179 dan resisten terdekatnya ada di 191 sampai 196. Itu dulu pergerakan range dia terdekat sampai di situ dulu. Kalau misalnya dia bisa break area ini baru kita bicara stopan berikutnya adanya di sini. Ya, itu untuk PNLF. Kemudian kita akan lihat JAST. Sahamnya gini gerakannya ya.
IPO naik dari 350 naik sampai 2.200, sekarang ada di 77 ya. Jadi ya bisa begitu ceritanya saham ya, naik sampai ke langit, turun juga bisa sampai kembali ke dasar bumi. Saat ini dia masih rebahan di area 177, resistennya ada di 112, supportnya ya kalau 77 ya paling dekat 50, kira-kira gitu untuk CAST. Kemudian kita akan lihat Adikarya. Adikarya juga sideways ya, jadi dia kemarin dia lari pelan-pelan naik, tapi terakhir kok ya kemarin itu tanggal 30 Juli ya, 30 Juli ditutup melemah 4,76% di level 600 ya. 600 ini ya area support psikologisnya juga gitu. Tapi kalau ngelihat kayak gini kok kelihatan ada kemungkinan untuk dia menguji level support di 575 ya, kita lihat dulu aja ya. Resisten terdekatnya ada di sekitar 650 ya. Ini adalah support resisten terdekat dari Adikarya. Kemudian kita lihat TLKM. Banyak banget nih nanyain. Nah, TLKM ini kangguru tak berkesudahan ya, dari April sampai sekarang. Yang lain-lain udah lari terus udah ambil nafas lagi, si Telkom masih di situ-situ aja, masih kangguru tren dan udah berminggu-minggu dia melipir deket-deket ke area 3000 ya. Kalau kemarin sampai 3000 langsung naik ke atas, tapi ini udah berminggu-minggu ya, 2 minggu dia melipir mendekati area supportnya di 3000. Memang kemarin di tanggal 30 Juli si Telkom itu sempat menguat 1,67%, ditutup di level 3050 ya. Kita lihat dulu nih terdekatnya, dia kalau menguat lagi menguji berapa? Menguji di 3070. Saya ngukur tentunya pakai Fibonacci ya. Resisten terdekat di 3070. Kalau dia sanggup untuk berlari lebih kuat, jalan dulu deh, kita nggak usah ngomong lari. Dia bisa lari, mungkin dia akan menguji level 3140 untuk Telkom. Supportnya 3000, jebol 3000, welcome ke 2870 ya. Itu untuk Telkom. Kemudian kita lihat Bank BNI. Bank BNI, nah sama nih, lagi melipir juga. Bank BNI tertahan di garis downtrend line ini, juga di area resisten Fibonacci 4650 ya. Untuk support terdekat ada di 4540 dan 4350 kalau dia terus melemah untuk si Bank BNI ini ya. Lanjut kita akan lihat MDKA. Oke, MDKA ini kemarin all time high ya, dia menguat sampai di high-nya 1965 ya, yang mana area ini adalah area resisten dari pengukuran Fibonacci. Biasanya kalau udah sampai situ harga tuh salam hormat, kelihatan si MDKA begini. Nah, MDKA kemarin tanggal 30 Juli itu dia ditutup melemah 0,56% di level 1790. Ini adalah area 1795, 1790 itu adalah area support terdekatnya nih untuk si MDKA. Kalau MDKA-nya masih lelah, dia kepengen ambil nafas lagi, support yang terdekat ada di 1635 ya, 1690 sampai 1635. Resistennya tentu ada di 1940 ya. Itu untuk MDKA. Oke, selanjutnya kita akan lihat Medco, MEDC. Medco ini dia juga sideways, mirip nih kayak Telkom ya. Jadi sideways lama banget. Kemarin itu hari Jumat dia ditutup di level 464, menguat 0,87% ya. Tetap di area sideways-nya, tapi areanya makin sempit ya, area lompatan
harga kanggurunya ini makin sempit. Resisten terdekat ada di 470, supportnya ada 458, makin tipis. Kalaupun dia menguat banget, dia akan coba 470, 480 ini dulu ya. Tapi gambaran besarnya seperti ini. Oke, ini untuk si Medco. Selanjutnya kita akan lihat Jasa Marga, JSMR. Oke, JSMR ini teman-teman bisa lihat ya, naik terus kepentok, ada moving average pun ada, area Fibonacci, kelihatan harga udah belok kayak naik tuh, tanjakannya U-turn-nya tuh udah kegambar ya, U-turn-nya udah kegambar. Kalau ngelihat kayak gini kok potensi untuk melemahnya menguji 3840 dan 3750 ini terbuka ya, ke sini terdekatnya ya. Terjauhnya ya mungkin di sini ya, JSMR supportnya ini dan ini 3840 dan area 3230 ya. Resistennya tentu ada di 4340 untuk Jasa Marga. Oke, selanjutnya kita akan lihat LSIP. LSIP ini sekarang ini ada di area Fibonacci ya, di 995 di area ini. Resisten terdekat ada di 1045 ya. Supportnya tentu ada di sini di 995. Terdekat kalau dia menguat dia akan menguji ke 1045 dulu ya, 1045 sampai 1050. Tapi kalau dia melanjutkan pelemahan dia akan menguji 995 sampai di sini 875. Ini untuk LSIP. Selanjutnya kita akan lihat Adaro. Oke, Adaro juga arahnya ini naik, turun, naik, sekarang masih turun. Nah, kita akan lihat Adaro ini sekarang ada di area-area support ya, 1, 2, 3, 4, 5 hari ini. Semingguan kemarin itu dia tertahan di 1085 ya, 1085. Anytime mungkin dia bisa menguat menguji 1165 atau dia akan menguji ini supportnya ya. Belum terlihat adanya tanda-tanda penguatan, tapi kalau dia ditutup di atas 1100-an kemungkinan ada potensi dia untuk menguji 1165. Ini untuk Adaro ya. Lanjut kita akan lihat WG. Oke, WG ini ya pelan-pelan juga naik tapi sejak Jun sampai sekarang sideways ya. Dengan area resisten terdekatnya WG itu ada di 191. Kemarin ditutup di 194. Jadi agak-agak tipis. Ya, terlihat dia kepengen menguji di area itu dulu. Kalau WG ada penguatan, maka dia akan menguji 205 dulu. Supportnya jadi WG terdekat support ada di 190, kemudian 188 dan 173 untuk WG. Lanjut kita akan lihat gudang garam. Nah, gudang garam ini pernah dibahas di video YouTube beberapa minggu yang lalu ya. Dan hari ini Jumat kemarin 30 Juli udah sampai di area resistennya di 50.211. Sekarang kemarin itu dia ditutup menguat 0,65% di level 49975. Nah, kelihatan nih dia lagi kepentok di sini sempit banget. Supportnya juga ada di 48200. Kalau dia terus menguat maka dia akan menguji yang terdekat ada di 52975. Kalau melipir terus ya dia tertahan di area ini. Ya, ini untuk si gudang garam. Oke, semua area-area ini saya ukur menggunakan Fibonacci tentunya. Dan minggu depan tanggal 5 Agustus Rabu malam akan ada online kelas Fibonacci. Untuk teman-teman alumni yang pernah ikut online kelas Fibonacci ataupun offline, kamu bisa riset ya. Untuk teman-teman yang baru yang ingin belajar, silakan bergabung. Untuk informasi pendaftaran dan biayanya kamu bisa tanya di Telegram ya. Oke, kita lanjut ke Java. Java ini not too good ya. Dia udah break ini ya. Kemarin area support terdekatnya itu kemarin ada di 1115 ya.
Sekarang dia ditutup melemah. Kemarin itu ditutup melemah 4,07% ya, di level 1060 ya. Support berikut ada di area 975, resisten berikut ada di area 1155 dan 1210. Arahnya kelihatannya masih lebih besar potensinya untuk melemah ya, untuk JPFA. Selanjutnya kita akan lihat IMAS. Oke. IMAS ini pelan-pelan tapi naik ya. Kalau pelari sih ini kalem tapi naik terus ya. Dari Maret sampai sekarang naik, dan saat ini si IMAS ini sedang masih melipir di dekat area supportnya di 600 ya, di 605.90 sampai 600 itu adalah area supportnya. Resistennya ada di 475 ya, itu dulu yang terdekat kalau dia sanggup break dari 745, ya ampun terbalik. Oke, support 590, resisten 745. Kalau 745 ini berhasil ditembus, maka dia akan menguji berikutnya ada di 840 dan 870 untuk IMAS ya. Lanjut ada BTPS. Oke. BTPS ini menguji lagi level resisten yang sempat ditoel di 9 Juni ya, di area 3460, dan saat ini kemarin itu 2 hari terakhir perdagangan minggu lalu tanggal 30 Juli menyentuh juga level itu ya. Ditutup menguat 0,58% di level 3450. Nih kalau misalnya dia sampai terus ya bisa menguat, dia akan menguji 3580 dan sampai 3850. Supportnya tentu ada di 3220 sampai 3070. Ini untuk BTPS ya. Lanjut kita akan lihat Bank BCA. Bank BCA ini dari 8 Juli sampai 30 Juli itu sideways di area ini. Di area tertingginya 31 ribuan ya. Dan kemarin dia ditutup menguat 1,71% di level 31.200. Kelihatannya ada potensi BCA untuk menguji resisten 32275 ya. Ini resistennya. Kalau enggak ya berarti dia akan stay di sini. Oke. Jadi support dan resisten BBCA ada di 30, 375 dan 32275. Oke. Berikut kita akan lihat SIDO. Nah, SIDO ini sideways ya. Ampun, dari April sampai sekarang kan dia di situ-situ aja. Nah, kemarin akhirnya dia menguat 2,36% dan ditutup di level 1300 nih ya. 1300 sampai 1310 ini adalah area resisten sebelumnya ya, dari bulan April terus bulan Juni sampai sekarang. Ini di sini nih area resistennya. Mudah-mudahan si SIDO ini kuat untuk nanjak lagi menguji 1360 ya. Support kuatnya ada di sini di 12.200 sampai 1235 untuk SIDO muncul. Lanjut kita akan lihat XL. Turun dengan volume tinggi. Ya. XL ini kemarin ditutup melemah 1,57% ya, di level 2500 ya. 2470 ini adalah level Fibonacci. Let's see apakah akan ada penguatan ya. Kalaupun dia menguat maka dia akan menguji dulu 2560-nya sampai ke 2700. Kita lihat dulu pergerakan besok. Supportnya ada di area ini tentu 2470 dan berikutnya ada di 2200. Ini untuk XL. Kemudian ada BRPT. BRPT kayak gini ya. Dia turun sideways tapi terus dia break ke bawah supportnya ya. Akhirnya
dia menguji level support di sini, dan kalau masih melanjutkan pelemahan maka dia akan menguji di sini 785 sampai 830 ya untuk si BRPT. Tapi kalau misalnya besok dia menguat maka dia akan menguji 1075 ya untuk BRPT. Oke. Selanjutnya kita akan lihat KLBF. Nah, KLBF ini kemarin ditutup menguat ya 2,62% di level 1565. Resisten terdekat ada di 1570, 1605 sampai 1690. Ini untuk si Kalbe Pharma ya. Supportnya terdekat di 1505 sampai di 1430. Ini untuk Kalbe. Lanjut kita akan lihat Kimia Farma, ini obat-obatan nih. Kemarin dia naik ya dari 21 Juli sampai 24 Juli itu naik menguat cukup besar ya, dari level 1.500-an sampai ke 3.000-an ya. Lalu 3 hari ARB dan ada di sini support ini Fibonacci di 2200. Menguat, kemarin sempat menguat menyentuh level 2570 dan ditutup menguat 1,35%. Kalau besok melanjutkan penguatannya maka dia akan menguji dulu level 2400-an ya, dengan support ada di sini di 2200-an. Oke. Itu untuk KF. Kemudian kita akan lihat hoki. Nah, hoki ini juga sideways ya dari April sampai sekarang. Kemarin dia mencoba menguat lebih tinggi dari 690 tapi belum sanggup, menguat 4,62%, ditutup di level 680. Jadi kalau si beneran emang dia mau naik maka dia harus bisa bertahan di atas level 690, yaitu adalah resistennya. Berikutnya resistennya ada di 735. Support ada di 640-an ya. Itu untuk hoki. Kemudian kita akan lihat WSKT. WSKT kayak gini. Lari dikit-dikit, turun. Baru nanjak dikit, istirahatnya ampun-ampun, lama banget. Dan kemarin dia melemah 5,3%, ditutup di level 625. Kalau ngelihat kayak gini kok ada terbuka potensi untuk dia menguji level support 610. Terdekat sih level support di sini. Resisten terdekat ada di sini di 700. Ini untuk WSKT. Kemudian kita lihat BRIS. Nah, BRIS ini uptrend terus, tapi dia lagi pullback ya. 2 hari ini lagi pullback. Supportnya ada di 529 ya. Support berikut ada di 500 ya. Sampai 470. Resistennya tentu ada di area di sini di 600-an dan berikutnya ada di 640 ya. Oke, itu untuk BRIS. Ada MAPI selanjutnya. Mitra Adi Perkasa, MAPI juga kalau kita gambarin trendline jangka pendeknya seperti ini. Jadi gerakannya memang sekarang lagi flow-nya flow turun ya. Support terdekatnya ada di 665, resisten terdekat ada di 735. Jadi range-nya di sini. Ya, ini diukur menggunakan Fibonacci. Oke, range-nya ada di sini nih untuk si MAPI. Lanjut kita akan lihat berikutnya link. Link ini turun terus ya teman-teman. Kalau dilihat arah gerakannya memang masih turun. Supportnya kalau support Fibonacci ada di 1805, resisten di 2060. Belum terlihat adanya tanda-tanda penguatan untuk link. Kemudian kita akan lihat Wika. Wika juga yang lagi sideways di area support 1160 dan kemarin dia ditutup melemah 1,24% di level 1190. Jadi kalau ngelihat supportnya ini udah di 1215 dan ini udah ditutup di bawah supportnya. Tuh, ya tadi kan di sini. Nah, sekarang ya kalau mau dilihat support berikutnya ada di 1165. Kalau 1165 dibalas juga, jadi ada potensi untuk menguji ke sini. Ya. Lanjut kita akan lihat Indi. Nah, Indi berhasil bertahannya di atas 950, supportnya
Kemarin ditutup melemah 3,45% di level 980. Saat ini supportnya ada di 950 ya. Resisten ada di 1110. Trennya dari April sampai sekarang terbaca uptrend. Untuk Indi, yang terakhir ada MNCN, Media Nusantara Citra. MNCN ini sideways, tapi ya kayak gitu ya, sideways turun terus. Support terdekat di 850 sudah di break ya. Saat ini harga ada di 820. Kemarin melemah 2,38%, ditutup di 820. Kalau ngelihat seperti ini, support berikut ada di 765, resisten terdekat ada di 850 sampai 900 ya. Itu dulu teman-teman yang bisa saya bacakan untuk request analisa saham minggu ini. Rabu ada online kelas Fibonacci. Silakan untuk teman-teman yang ingin bergabung dapat mengetahui informasi lebih lanjut di Telegram Lindali99. Oke, ini dulu teman-teman. Semoga analisa saham mingguan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.